Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas soal UKK SMK jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran tahun 2023 pada paket 1 dengan judul tugas melakukan transaksi perbankan sederhana. Jadi nanti pada part ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan dana kas kecil. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang akan melaksanakan UKK tahun ini. Semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk membantu kalian mengerjakan soal UKK dengan hasil yang maksimal tentunya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita eksekusi. Langkah kerja pada judul tugas melakukan transaksi perbankan sederhana ini yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas. Kemudian membuat laporan pengelolaan kas kecil bulan September 2019 dengan metode sistem Impraj. Dan terakhir kita diminta untuk mencetak hasil ketikan di kertas HPS A4. Kemudian di sini ada transaksi, ya bunyi transaksi yang sudah disediakan. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam laporan dana kas kecil yang menggunakan Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel-nya dulu. Ya. Untuk laporan dana kas kecil itu sendiri, formatnya sudah disediakan, teman-teman. Jadi kita tinggal mengikuti saja, ya seperti ini. Ini formatnya. Kemudian nanti di sini kita isi nama perusahaan, kemudian di sini buku mutasi kas kecil, kemudian di sini kita buat periode. Baiklah, kita ke Microsoft Excel, kita akan buat formatnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat nama perusahaan, yang mana tadi nama perusahaannya di sini sudah dijelaskan PT Prima Nusantara. Ya, kemudian untuk periodenya itu September 2019. Periode September 2019. Oke, kemudian kita buat teman-teman formatnya sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh soal. Seperti ini. Ya, jadi kita tinggal ikutkan saja sebelum menginput semua transaksi ke dalam laporannya. Oke, tanggal, kemudian nomor bukti, kemudian keterangan, ya penerimaan, pengeluaran, akun yang di debit, kemudian ada konsumsi akunnya, ATK, telepon PDAM, listrik, ada fotokopi, transportasi, lain-lain. Oke, kita masukkan di sini nomor akunnya, konsumsi nomor akunnya 201, 202, 203, 204, 205, dan 206. Rapikan menggunakan merge center. Lebarnya lebar kolom kita seragamkan ya. Oke. Kita atur posisi huruf di tengah secara vertikal.
dan di tengah secara horizontal. Oke, saya akan bold. Ya, ini karena kepotong, saya tekan tombol wrap text. Oke, saya rapikan judulnya supaya ke tengah, supaya posisinya berada di tengah ya. Saya merge center, periodenya juga saya merge. Saya mau bold, ukurannya untuk judul saya mau buat 14. Kemudian formatnya mau saya border. Ya, klik all border. Formatnya sudah selesai, sekarang kita masukkan bunyi transaksinya satu per satu. Ya, katanya di sini, pimpinan Anda melakukan beragam kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. Pengelola dana kas kecil menggunakan Impress ya. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 saldo kas kecil Rp175.000. Oke, berarti di sini kita buat tanggal 1. Ya, di sini September ya. Kemudian di sini tanggal 1. Saldo awal kas kecil sebesar Rp175.000. Ya, kita buat di kolom penerimaan. Jadi dalam memasukkan nominal uang kita nggak perlu pakai tanda titik dan koma ya. Jadi kita format aja menggunakan format akunting pada number. Iya, klik tanda finder ke bawah. Kemudian more number format. Kita pilih akunting. Ya, di sini pastikan 2 desimal. Kita akan buat 2 desimal ya. Dan simbolnya pastikan rupiah. Kemudian klik OK. Kemudian kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 1 September 2019, pengisian dana kas kecil sebesar Rp9.825.000. Oke, masih tanggal 1. Kita buat di sini atau di keterangan pengisian dana kas kecil. Di kolom penerimaan Rp9.825.000. Lanjut ke soal nomor 1. Iya, kita sekarang masuk ke sini ya teman-teman. Tanggal 3 September membayar langganan harian Kompas sebesar Rp150.000. Harian Bisnis Indonesia sebesar Rp100.000. Tanggal 3. Untuk di keterangan ini sifatnya tidak baku, artinya kita bisa membuat keterangan sendiri, tapi harus sinkron atau nyambung dengan bunyi transaksi yang ada pada soal. Ya, membayar langganan koran. Ya, ketika membayar langganan koran, maka kas kecil kita keluar. Sehingga yang saya isi adalah kolom pengeluaran. Jadi di sini katanya untuk harian Kompas 150.000 dan Bisnis Indonesia 100.000. Berarti totalnya yang dikeluarkan pada tanggal 3 itu Rp250.000. Oke, kemudian untuk akun yang didebet, ya, untuk langganan koran, ini tidak cocok dimasukkan ke konsumsi. Ke ATK juga tidak cocok, ke telepon juga, ke fotokopi juga tidak cocok, ke transportasi juga tidak cocok. Jadi karena di antara kelima ini nggak ada yang cocok, saya akan masukkan dia ke kolom lain-lain di sini. Saya ketik tanda sama dengan, kemudian saya klik yang 250.000-nya, saya enterkan. Tanggal 4.
Tanggal 4 September membeli ATK di toko buku Bahagia sebesar Rp575.000. Oke, di keterangan saya buat membeli ATK sebesar Rp575.000. Oke, saya masukkan ke kolom ATK. Next, tanggal 7. Tanggal 7 September, membeli snack di Honey Bakery untuk tamu sebesar Rp250.000. Oke, tanggal 7 untuk di keterangan saya buat di sini membeli snack untuk tamu. Ya, sebesar Rp250.000. Jadi di kolom pengeluaran, kenapa? Karena ketika membeli snack itu, maka dana kas kecil kita keluar. Ya, untuk akun yang di debit, yang perlu diisi itu kolom konsumsi. Sama dengan saya klik enterkan. Kita lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 September membeli materai 20 lembar, di mana harga 1 lembar materai itu Rp6.000. Oke, saya buat di sini tanggal 8. Keterangannya saya buat membeli materai 20 lembar. Di kolom pengeluaran, saya masukkan formula sama dengan 20 lembar, ya, dikali, tadi katanya harga satu materainya Rp6.000, berarti 20 kali Rp6.000. Oke, saya enterkan. Kemudian pada akun yang di debit, untuk materai ini lebih cocok masuk ke kolom ATK. Soal berikutnya. Tanggal 10 September membayar taksi Galaxy sebesar Rp100.000 untuk transport ke kantor Depnaker. Tanggal 10. Kemudian di sini saya buat biaya taksi Galaxy ke Depnaker. Iya, kalau kelewatan dari kolomnya bisa dilebarin kolomnya, tapi sebaiknya jangan terlalu lebar ya, karena nanti ketika di print akan terpotong. Kita klik wrap text aja. Oke, di pengeluaran nominalnya Rp100.000. Kemudian pada akun yang di debit kita isikan di transportasi. Kita lanjut. Soal berikutnya tanggal 12 September membeli nasi box untuk tamu sebanyak 20 box, di mana harga satu box nasinya katanya Rp30.000. Tanggal 12 membeli 20 box nasi untuk tamu. Buat formula sama dengan 20, ya karena katanya 20 box dikali 30.000. Ya, saya enterkan. Pada akun yang di debit, saya masukkan dia ke kolom konsumsi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 14 September membayar TV berlangganan sebesar Rp350.000. Oke, kita buat tanggalnya tanggal 14. Kemudian di sini biaya langganan TV. Atau biaya TV berlangganan. Tentunya kas kecil kita keluar, katanya sebesar Rp350.000. Nah, untuk langganan TV ini, dia nggak cocok masuk ke konsumsi,
ke ATK juga tidak, ke telepon PDAM listrik juga tidak cocok, fotokopi apalagi, transportasi juga tidak cocok, sehingga kita masukkan nominalnya ke akun lain-lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 17 September membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya PP sebesar Rp2.600.000. Kita buat tanggalnya tanggal 17. Kemudian biaya tiket pesawat Oke, untuk tiket pesawat, pada akun yang didebet, kita isikan nominalnya di kolom transportasi. Oke, kita ke soal berikutnya. Tanggal 22 September mengeluarkan biaya untuk fotokopi sebesar Rp165.000. Oke, di tanggal kita buat tanggal 22. Kemudian pada keterangan saya buat di sini biaya fotokopi. Tentunya uang kita keluar atau kas kecil kita pasti keluar. Berarti kita isi 165.000 pada kolom pengeluaran. Pada akun yang didebet kita isikan di kolom fotokopi. Tanggal 24 September membeli parsel buah untuk relasi sebesar Rp750.000. Oke, saya buat tanggalnya tanggal 24, membeli parsel buah untuk relasi. Di kolom penerimaan kita ketikkan nominalnya Rp750.000. Kemudian pada akun yang didebet kita masukkan ke kolom lain-lain. Soal berikutnya, tanggal 26 September membayar transport antar surat sebesar Rp100.000. Oke, kita buat tanggal 26. Di keterangan membayar transport antar surat. Tas kecil kita keluar sebesar Rp100.000 katanya. Kemudian pada akun yang didebet kita masukkan ke kolom transport di sini. Terakhir tanggal 30 September membeli tiket kereta api Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp400.000. Pada kotak tanggal saya ketikkan 30. Kemudian di keterangan membeli tiket kereta api. Kas kecil kita keluar Rp400.000 sesuai nominal yang ada di soal. Kemudian untuk akun yang didebet kita isi nominalnya pada kolom transportasi. Karena tiket kereta api, ya. Enter kan. Oke, baik. Semua transaksinya sudah kita masukkan ke dalam kertas kerja pada Excel. Ya, kita rapikan dulu untuk di tanggal ini. Kita merge. Kita atur posisi huruf ke atas. Kemudian karena masih terpotong, saya klik crop text. Oke, ini sedikit saya besarin, lebarin ya kolomnya.
Ya, sudah. Untuk di nomor bukti, karena pada soal tidak ada nomor bukti, jadi kita bisa buat sendiri, tentunya dengan berurutan. Ya, untuk pengisian dana kas kecil, saya buat KM 001. Nah, kemudian untuk yang pengeluaran-pengeluaran ini, ya mulai dari sini sampai tanggal 30, itu saya akan buat nomor bukti BPKK, bukti pengeluaran kas kecil 001, kemudian di bawahnya BPKK 002, sampai seterusnya ke bawah. Oke. Saya akan menjumlahkan nominal uang per kolom-kolom. Di sini saya ketik jumlah. Kemudian untuk menjumlahkan per kolom-kolom, ini kita bisa menggunakan rumus statistik sum. Ya, saya ketik di sini sama dengan sum, buka kurung. Kemudian kita blok dari nominal transaksi pertama, ya 175.000 ini, sampai ke transaksi terakhir, sampai tanggal 30 ini. Jangan sampai ke formula tempat kita ngetik di bloknya, tapi sampai tanggal 30 aja. Oke, kemudian tutup kurung, saya enterkan. Saya nggak perlu mengulangi rumus yang sama untuk di kolom pengeluaran, konsumsi, sampai lain-lain, tapi kita bisa copy aja formulanya. Caranya kita klik cell yang sudah kita masukkan formulanya, kemudian kita copy. Pastikan kursor teman-teman berada di sebelah kanan paling bawah. Ya, kalau bentuk kursornya sudah seperti yang ada di monitor saya, bisa tahan kiri mouse, kemudian tarik ke samping. Oke, sudah terjumlahkan. Sekarang saya mencari saldo yang tersisa. Oke, untuk mencari saldo, ya saldo ini sisa kas kecil, ya. Sisa dana kas kecil yang tersedia setelah adanya transaksi tanggal 30 atau transaksi terakhir. Nah, untuk mencari sisa ini sendiri, berarti kita dapat menggunakan rumus 10 juta atau nominal kas kecil yang tersedia dikurangi dengan jumlah kas kecil yang sudah kita keluarkan. Ya, berarti nanti 10 juta dikurang 6.260.000 rupiah. Kita masukkan rumusnya sama dengan klik yang 10 jutanya atau jumlah kas kecil yang tersedia, kemudian tekan tanda kurang, kemudian klik total kas kecil yang sudah dikeluarkan, ya, yakni 6.260.000 rupiah. Kalau sudah, enterkan. Oke, dapat jumlahnya. Di paling bawah saya buat total. Ya, di sini garis aja ya teman-teman. Di total 10 jutanya kita turunin. Kemudian untuk kolom pengeluaran kita jumlahin supaya penerimaan dan pengeluaran itu bisa sama totalnya. Sama dengan klik yang 6.260.000-nya ditambah klik 3.740.000-nya atau saldo kas kecil kita. Enterkan. Oke, sudah selesai. Kita rapikan supaya ketika di print makin rapi kertas kerja yang telah kita buat. Oke, kita merge. Ini juga mau saya merge. Oke. Kita bisa kasih sedikit warna ya teman-teman, tapi jangan terlalu ngejreng. Sedikit aja, kita cari yang warna soft.
Oke, kemudian untuk jumlah saldo dan total juga saya mau kasih sedikit warna. Nah, setelah laporan dana kas kecil ini sudah selesai kita kerjakan, kita harus atur size kertasnya dulu. Seperti di langkah kerja pada soal, kita diminta ngeprint data yang sudah kita kerjakan atau laporan yang sudah kita kerjakan ini di atas kertas A4. Kita atur dengan cara klik Pack Layout, kemudian klik Size, pilih A4. Kita juga harus atur orientation kertas, ya, supaya tidak terpotong. Kita klik tanda vendor ke bawah, kemudian pilih landscape, sehingga nanti posisi kertas melebar, seperti icon pada landscape ini. Nah, di sini ada garis putus-putus, kalau kalian perhatikan, artinya apa? Artinya, ini ketika di print akan terpisah, ya. Jadi nanti di lembar pertama itu akan ada data dari tanggal sampai ATK. Kemudian nanti akan terpisah yang telepon sampai lain-lainnya. Nah, kita mau buat atau kita upayakan dia menjadi satu lembar secara horizontalnya. Nah, kita harus kecilkan presentasi di scale ini dan kita pastikan nanti bahwa data kita ini sudah berada di dalam garis putus-putus ini semuanya. Tidak ada yang di luar. Kita coba klik tanda panah ke bawah pada presentasi scale. Oke, masih butuh kita kecilin karena masih fotokopi, transportasi dan lain-lain ini masih di luar ya. Masih di luar garis putus-putus. Oke, cukup. Ya. Sudah di dalam semua, ini garis putus-putusnya, kalian bisa lihat, dan data kita sudah di dalam garis putus-putus semuanya. Ya, nggak ada yang di luar lagi. Kalau sudah seperti ini, data yang kita kerjakan atau laporan yang kita buat sudah siap untuk di-print. Demikian untuk video pembahasan pembuatan laporan dana kas kecil kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang akan melaksanakan ujian kompetensi kalian tahun 2023. Sampai ketemu di video selanjutnya.